Selamat malam, nama saya Andri Logestu dari kelas A3 Manajemen Pagi. Saya akan mempresentasikan bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis, lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan pemasok dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul. Tetapi itu tentulah tidak cukup. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas, pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Manajemen yang efektif juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh kinerja yang unggul di lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Proses pengaturan misalnya berfokus pada memuat aturan mengenai cara mengatasi masalah atau isu-isu tertentu yang muncul, seperti standar hemat bahan bakar, perhatian manajerial. Dengan demikian berfokus pada isu-isu spesifik yang mengaruhi kinerja dan cara menghadapi serta mengatasi kekuatan yang menggerakkan isu-isu tersebut, lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan isu-isu tersebut, dan partisipasi perusahaan dalam melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul tersebut. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pada pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional bilater. Dampak potensial mereka pada kinerja. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengatasinya. Manajer bagaimanapun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. PSA dan FCA gabung kekuatan jadi raksasa mobil nomor 4 dunia. Dalam siaran pers yang diterima Detikcom, keduanya sepakat membentuk grup baru dengan pembagian komposisi saham yang rata alias 50/50. Untuk kedua grup, jika digabungkan dari sisi penjualan mobil, keduanya akan mencetak angka 8,7 juta per tahun. Cukup untuk menjadikan grup baru itu sebagai raksasa mobil nomor 4 dunia. Setelah Volkswagen, Toyota, dan aliansi Renault-Nissan, kedua grup besar beda benua itu bergabung demi menyatukan kekuatan menghadapi era mobilitas yang baru dan sekaligus menciptakan efisiensi. Gabungan keduanya akan menciptakan mobil yang kuat dan bagus di segmen mewah, mobil penumpang, SUV, serta truk ringan dan truk komersial. FCA akan bisa mendapatkan akses untuk platform kendaraan PSA yang lebih modern agar mempermudah mereka mengatasi standar emisi yang lebih ketat. Merek-merek mobil yang berada di bawah naungan grup ini cukup banyak.
Peraturan hemat bahan bakar. Pada tahun 2003, Dewan Negara Cina menggunakan sistem pembobotan dalam menetapkan standar hemat bahan bakar untuk mobil, van, dan SUV. Pada tahun 2009, penghematan bahan bakar rata-rata Tiongkok adalah 35,8 mpg dan menetapkan standar penghematan bahan bakar sebesar 42,2 mpg untuk 2015. Standar tersebut dikembangkan oleh teknologi otomotif dan pusat penelitian dan dikeluarkan oleh Dewan Negara. Cina dapat membuat produsen mobil di Cina melakukan penghematan bahan bakar minyak dan mobil yang diproduksi tersebut tidak menghasilkan emisi karbon apapun pada pertengahan abad ini. Tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi di negara ini memungkinkan pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut. Cina juga diperkirakan memiliki kapasitas tenaga batu bara yang sama dengan kapasitas energi 8 negara anggota Uni Eropa. Bangsa ini dapat melipat tigakan pertumbuhan ekonomi per kapita dan standar hidup sambil memotong permintaan energi final sebesar 27% pada tahun 2050. Tulis ETC dalam laporan yang diterbitkan dengan Rocky Mountain Institute dan dikutip melalui Bloomberg Senin. Kemampuan yang dimiliki Cina telah membuat Cina memiliki posisi yang baik untuk merangsang investasi jangka panjang dan skala besar setelah menetapkan tujuan strategis. Regulasi hemat bahan bakar mendapat tekanan kuat dari kelompok pemerhati lingkungan. Komisi Eropa mengusulkan standar wajib hemat bahan bakar yaitu 120 gram di tahun 2012. Parlemen Eropa juga meminta standar yang kurang agresif untuk meringankan beban produsen mobil dan Komisi Eropa akhirnya mengalah dan menetapkan standar 130 gram untuk mobil dengan tambahan 10 gram yang harus dicapai dengan menggunakan ban yang lebih efisien, pendingin udara yang ditingkatkan, bahan bakar yang lebih bersih. Standar keselamatan. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional mengusulkan standar keselamatan yang akan secara efektif mengharuskan semua mobil, truk ringan, dan bus memiliki kamera pandangan ke belakang pada tahun 2012. Peraturan keselamatan. Beberapa orang yang terlibat dalam kecelakaan karena adanya akselerasi yang tidak diinginkan tersebut mengklaim bahwa akselerator yang dikendalikan secara elektronik adalah suatu kesalahan tarif. Pada tahun 2009, WTO memutuskan mendukung para pembuat petisi tersebut dan Cina merestrukturisasi tarifnya untuk mematuhi putusan itu. Sengketa perdagangan. Pada Februari 2011, Presiden Argentina Cristina Kirchner menarik lisensi impor otomatis pada sejumlah produk dari Brasil. Pada tahun Mei, Presiden Brasil yang baru terpilih Dilma Rousseff membalas dengan menarik lisensi impor otomatis untuk mobil yang diproduksi Argentina. Bantuan bencana. Jepang menyetujui bantuan keuangan untuk produsen suku cadang mobilnya karena beberapa di antara produsen suku cadang telah dilanda gempa bumi dan tsunami pada tanggal 11 Maret 2011. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.